Ya, baik pemirsa, kembali lagi di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Dan bagi pemirsa yang curhat langsung dengan Abi, baik sesuai tema pada sore hari ini maupun di luar tema, bisa langsung telepon di 021-630-7303. Dan tema kita tentang maksiat lisan dan masih bersama dengan Abi di sini. Iya, Abi. Maksiat lisan tadi yang terakhir ya, Abi ya. Tentang mencium. Mencium yang bukan muhrimnya. Man la tahillu qiblatuhu. Kan ada di situnya ya. Artinya mencium orang lain yang tidak halal baginya. Padahal pemirsa walaupun itu muhrim sendiri, apalagi orang tua sesama-sama dewasa, walaupun bayi, kalau ciuman kita itu merangsang, membawa syahwat, maka itu adalah haram dan itu dosa besar. Meskipun bayi ya, Bu ya itu ya. Kalau ciuman-ciuman mesra itu haram. Karena saking cantiknya ya kan, cantik ya, Bu. Atau gimana seperti itu. Seperti itu ya, Bi ya. Iya nih, Bi. Balasan bagi orang-orang yang nggak bisa menjaga lisannya, gimana, Bi? Seperti apa? Kembali kepada hadis Rasul bahwa kebanyakan penduduk neraka itu disebabkan daripada lisan dan farjinya. Pertama, pantas kalau neraka itu paling banyak isinya disebabkan lisan. Karena di dunianya sendiri yang paling gampang berbuat dosa itu adalah mulut. Menggibah, memfitnah, mengadu domba, berdusta, jadi saksi bohong, menuduh jinah orang, baca Al-Quran dengan salah, murtad, musyrik, kufur, dan lain sebagainya. Jadi bibitnya maksiat itu disebabkan dari lisan. Kebanyakannya. Dan yang kedua adalah dari farji. Tahan dulu, Bi. Ada penelpon yang masuk, Bi. Kita angkat penelponnya dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dan Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah dari Jakarta. Iya, silakan Ibu pertanyaannya, Ibu. Ini saya mau tanya, saya melihat kemaksiatannya. Terus? Iya Ibu, bisa tolong diulangi Ibu, suaranya tolong dikeraskan. Saya melihat kemaksiatan. Malah di dekat rumah saya ya, depan mata saya gitu. Tadinya saya nggak percaya, terus tetangga katanya, kok deket nggak tahu sih gitu. Akhirnya benar saya intip kan, benar. Lalu saya kasih tahu keluarganya karena saya takut ya, saya deket gitu, ya dosa gitu ya kan, katanya kalau itu kan dosa kalau melihat kemaksiatan nggak dibilangin kayak ibunya gitu. Terus akhirnya bilangin ke ibunya, terus kata ibunya nggak malah marah sama saya dia. Pertanyaannya Ibu? Sampai sekarang, ya itu masih lakukan gitu. Saya udah sering bilangin, tapi dia nggak percaya juga gitu sama anaknya, malah dibohong, katanya bohong gitu. Terus saya mau tanya gini, Sad, apakah dosa saya itu masih, saya masih berdosa nggak, Sad? Karena saya melihat itu. Itu saja. Udah gugur dosa saya gitu, saya sudah. Ada lagi Ibu pertanyaannya Ibu? Ada lagi pertanyaannya? Terus yang kedua, kalau kita sholat ya, sholat duha gitu. Iya. Langsung. Terus kita kan sholat duha tuh yang pertama pakai doa iftitah. Terus kalau untuk yang ke selanjutnya gitu, yang udah salam, terus kita mau lanjutkan lagi untuk sholat yang kesekian kalinya, kita masih baca doa iftitah nggak, Pak? Itu saja, Bu. Kalau misalnya nggak baca, nggak apa-apa ya, Pak? Itu saja. Iya, itu saja Ibu. Udah itu aja pertanyaan saya. Makasih ya, Sad ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu insya Allah sudah tidak berdosa kalau Ibu sudah menahi mungkar. Tapi Ibu caranya salah. Ibu bukan menahi mungkar. Bisa tergolong Ibu itu menggibah. Memfitnah. Enggak, menggibah. Karena Ibu nahi mungkarnya caranya bukan langsung kepada orang yang berbuat maksiat. Iya, jangan mengatakan kepada orang lain bahwa si itu maksiat. Jangan. Itu kurang bagus Ibu. Nanti tergolongnya gibah ibunya. Jadi nahi mungkar itu Ibu harus langsung kepada yang bersangkutan bahwa itu salah, bahwa itu haram, bahwa itu melanggar. Seperti itu, Bu ya. Jangan dibicarakannya kepada orang lain. Gitu. Yang kedua, sholat sunnah itu nggak perlu pakai doa iftitah. Yang pertama, yang keberapa nggak usah pakai doa iftitah. Ya. Begitu ya, langsung tentang tadi Bi, balasan orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya tadi. Jadi tentang farji, ya. Pantas
Lantas kalau penduduk neraka itu kebanyakan disebabkan dari farji. Karena lihat faktanya, kenyataannya di dalam kehidupan ini manusia lebih mementingkan nafsu dan seksnya. Ya kan? Benar. Baik itu yang berebut jabatan, baik itu yang khusyuk mencari harta benda, ujung-ujungnya kan enak makan, enak tidur, puas seksual. Subhanallah wa bihamdi. Dan seksual ini pemirsa, itu naudzubillah summa naudzubillah, banyak orang yang menyalahgunakan. Artinya memuaskan nafsunya bukan pada tempatnya, tetapi sesuatu yang dilarang oleh Allah, berzina, ya kan? Adanya pabrik jabla, ya kan, perzinahan, bahkan itu tempat jabla dilindungi. Itu pelindung-pelindung jabla itu siap aja neraka jahanamnya nanti. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Langsung Bi. Iya Bi. Jadi gimana nih Bi? Baik kita menjaga lisan kita Bi. Caranya seperti apa? Pemirsa ikhwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bissawab. Wahai orang-orang yang beriman, artinya yang memang percaya. Allah tuh menghimbaunya orang yang beriman aja. Karena memang ngapain mikirin orang yang tidak beriman? Ngapain menghimbau orang-orang yang tidak percaya? Buang-buang waktu, buang-buang energi. Iya, tapi kita harus telepon dulu Bu, dia nggak buang-buang waktu ya Bu ya. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Alhamdulillah ini. Iya, silakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya. Ya, Kayaknya suaranya Kang kurang terdengar abinya. orang yang menikah setelah itu bahwa tanggal lahir seorang istri itu berbeda dengan aslinya, itu bagaimana hukumnya? Iya, tolong diulangi ya Pak Tolong pertanyaannya. diulangi, abinya kurang jelas suaranya. Seandainya orang yang menikah, salah satu dari pihak istrinya tersebut tanggal lahirnya itu berbeda dengan yang asli. Iya. Iya, tanda lahir. Hukumnya bagaimana menurut Islam? Apakah itu sah atau tidak? Yang kedua lagi Pak Abi nih. Sok mangga. Yang kedua, hukumnya apabila kita menggadaikan suatu surat atau PPKB ke asuransi dengan pinjaman uang, terus kita mencicilnya, apa hukumnya itu termasuk riba atau bagaimana? Tolong penjelasan Abi. Itu saya. Iya. Terima kasih Pak Abi. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung dijawab. wabarakatuh. Yang pertama nggak ngaruh. Ya, beda, nggak ngaruh, nggak ada masalah walaupun berbeda tanggal lahirnya tidak tepat dengan KTP-nya. Dan yang penting namanya aja yang bener. Kalau beda namanya kasus. Namanya Sarboan dibilang Sarwiti, wah itu nggak sah itu nikahnya. Iya, kalau beda tanggal nggak apa-apa, beda tahun nggak apa-apa, beda tanggal lain nggak apa-apa, beda kampung juga nggak apa-apa dah. Gitu. Yang penting itu namanya dengan nama walinya ya, Sarawiti bin Jemi'in gitu ya. Dipindah Sarboa bin Jemi'ah, wah itu nggak sah. Nikah orang lain. Yang kedua, untuk pinjam uang melalui PPKB dan lain sebagainya itu riba itu. Riba Subhanallah, jelas ribanya nggak bisa ditutup-tutupi itu. Subhanallah wa bihamdi. Lanjut teh. Lanjut Bi, tentang tadi Bi. Kita balik lagi tentang yang harus dihindari menjaga lisan, gimana caranya Bi? Ayat Al-Quran tadi. Ayat Al-Quran tadi, selesai. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa maknahu wallahu a'lam bissawab. Himbauan Allah, peringatan Allah, wasiat Allah, ya kan? Ya, kepada kita sebagai umat manusia yang beriman, yang percaya.
Percaya bahwa setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan akhirat. Percaya bahwa janji Allah Iya, tidak akan pernah diingkarinya. Percaya bahwa adanya neraka dan surga. Percaya bahwa baik dan buruk tidak akan lari kemana, pasti akan kembali kepada pelakunya. Percaya bahwa dosa itu sakit. Percaya bahwa kebenaran pahala itu enak. Kata Allah, ittaqullah. Takutlah kalian kepadaku, kata Allah. Kalau memang kalian percaya, jangan hanya sebatas lipstik. Percaya, bacot nah doang. Nah doang aja bojong baik, ya kan? Percaya terpuasa, percaya judi, percaya zina. Jadi kepercayaan kita hanya sebatas lipstik. Maka dari itu kata Allah, ittaqullah, takutlah kalian kepadaku. Ada yang masuk dulu. Ada yang masuk dulu. Bi, kita angkat teleponnya dulu. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Bapak Robi di Gunung Sindur. Silakan apa pertanyaannya, Pak? Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Abi. Kalau saya kan ngaji nih Al-Quran. Belum waktunya berhenti, saya berhenti untuk tarik nafas. Itu gimana Abi? Boleh nggak? Oh, itu saja? Ada satu lagi Abi. Saya kan setelah sholat fardu subuh dan maghrib suka berzikir. Tolong Abi, sunahnya saya belum tahu. Saya aman. Ya. Zikirnya apa aja? Oh, itu saja? Ya, terima kasih Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau baca Al-Quran berhenti. Dari mana murojaahnya? Kalau kita berhentinya pada suratnya, pada wakofnya, maka itu tidak harus murojaah dari kembali lagi. Umpama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Karena nggak kuat berhenti di situ. Nah, akhirnya kita jangan disambung haqqa tuqati, nggak boleh, harus dari ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau Al-Baqarahnya umpamanya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Nggak kuat. Itu jangan terusin wa bima razaqnahum, jangan. Harus dari wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Begitu ya. Yang kedua, zikir wiridan untuk sholat subuh. Kalau habis sholat subuh sama habis sholat maghrib, biar afdol ya, kena kesana kemari dunianya, akhiratnya juga. Pertama syahadat 3 kali, baca sholawat 3 kali, ya, baca istighfar 3 kali. Nah, lalu amalkan ayat kursi 3 kali, ya, lalu surat waqiah 3 kali. Berdoa sebisanya, semampunya. Syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, istighfar 3 kali, apa tadi? Ayat kursi 3 kali, waqiah 3 kali. Itu cukup, insya Allah selamat dunia akhirat, barokah hidupnya. Begitu ya. Amalannya sahih, bukan dari siapa-siapa, langsung Al-Quran. Kalau kita mau ngamal, amal yang jelas, ya kan? Gitu. Jangan pakai amalan, apalagi kalau jawokan, itu bisa murtad. Kalau amalan-amalan itu yang sifatnya jawokan, yang beganang-beginang, ya, dari kidul, dari wetan. Kalau amalan itu Al-Quran dan itu ada nasnya, baik hadis dan Al-Quran, insya Allah itu menyelamatkan. Insya Allah, begitu ya, Bi. Iya, Bi. Kita istirahat dulu nih, Bi. Sebelum kita lanjutkan tadi pembahasan kita, Bi. Ya, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ngobrol San Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat.
Ya bagi pemirsa, kembali lagi di Ngobrol Sareng Kang Ustadz, Anda curhat Kang Ustadz kasih nasihat. Ya bagi pemirsa yang ingin curhat langsung dengan Abi, baik sesuai tema pada sore hari, tamak chat tulisan maupun di luar tema, bisa langsung telepon di 0216307303 dan masih bersama dengan Abi di sini. Kalau Iya Abi, kalau curhatnya curhatnya di Banten TV kan pakai telepon. pakai telepon. Bagi pemirsa yang ingin curhat langsung Langsung ke kepada Abi ya? yaitu di pesawat. Di pesawat, bisa langsung berangkat umroh bareng Abi mungkin ya Abi ya nanti ya. Ya, selama perjalanan umroh bersama Tour and Travel. Samsata Tour and Travel. Samsata Tour and Travel. Pak, insya Allah kita berangkat ke tanggal berapa? 27 April. 27 April. Mohon doanya kepada semua pemirsa. Semoga perjalanan Abi beserta jemaah barokah, Amin, ya ya Rabbal alamin. selamat, lancar, tidak ada Halangan halangan atau apapun. apapun. Diberikan kesehatan lahir Amin. batin selamat hingga sampai Sampai ke tanah air lagi ya Bi air ya. lagi, Insya dengan Allah selamat. dengan selamat ya Bi ya. Iya Bi, kita kembali lagi nih tentang tadi menjaga lisan, caranya gimana? Tadi tidak takut sama Allah ya Bi. Ayat tadi belum selesai. Kita lanjutin lagi ayatnya Bi. Tapi mana tadi? Sama tadi tuh. Ya Astaghfirullahaladzim. ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada janji Allah. Percaya kepada risalah-risalah Allah dan Rasulnya. Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Kenapa? Allah punya neraka, Allah punya siksa, Allah punya ancaman, Allah punya janji, dan Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak akan pernah mengingkari janjinya. Laha makasabat wa 'alaiha makasabat. Baik yang kita lakukan, Allah akan balas dengan kebaikan pula. Salah yang kita lakukan, la ilaha illallah, maka adablah yang akan kita terima. Na'udzubillah min zalik. Ittaqullah haqqa tuqatih. Takut itu yang benar. Takut itu yang benar. Jangan kita ngaku takut sama Allah, takwa sama Allah, takwa botak tua, ya kan? Sholat henteu, ngaji henteu, takwanya di mana itu? Tapi itu harus ada telepon dulu, Bi. Kita Ya lanjutkan ampun, lagi. selesai nyurah itu ayat. Iya, Bi ya. Ya, halo, assalamualaikum. Iya, Ya, halo, assalamualaikum. assalamualaikum. Ya, terputus kayaknya. Iya, terputus ternyata ya, Bi. Itu lanjutin aja tadi ya, Bi ya. Haqqan tuqatih, takwalah sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian berani mati dulu sebelum kita Islam seutuhnya. Sebelum kita selamat dari dosa lisan. Jangan berani mati kalau kita belum selamat dari dosa tangan, dosa lisan. Jangan berani kita mati kalau kita kalau kita masih meninggalkan sholat. Jangan berani. Ada yang mati Ada langsung dulu, Bi. Kita angkat dulu penelponnya, Bi ya. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari siapa di mana? Dari anak Tangerang. Iya, silakan Ibu pertanyaannya, Ibu. Saya mau tanya, tapi maaf di luar tema ya. Ya, mana? Iya, silakan Ibu. Saya mau tanya, ada tuh untuk sholat waliden. Iya, suaranya Bunda ya, kerasin dikit. Untuk sholat waliden, Oh iya. sholat sunat waliden apa ada tuntunannya? Ada susunan nih. Apa, Iya, Bu? Ibu, tolong diulangi Bu pertanyaannya. Untuk sholat sunat waliden, Sholat sunat waliden. sunat kedua orang tua, apa ada tuntunannya? Oh, Soal apa ada susunannya atau itu tidak? saja. Aja, assalamualaikum. Sudah itu saja Ibu pertanyaannya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatil walidain Abi nggak tahu. Iya bener Bunda ya. Jujur Bunda Abi nggak tahu dan Abi belum nemu mungkin atau Abi mungkin belum sampai ya salatil walidain. Yang ada yang ada dan yang Abi ketahui adalah birrul walidain. Birrul walidain. Kalau birrul walidain harus, kalau birrul walidain ada tuntunannya. Mana? Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah itu tergantung kedua orang tua. Kenapa? Sebab karena surganya anak itu berada di dalam genggaman kedua orang tua. Kalau orang tua ridho, maka anak itu akan mendapatkan kebahagiaan dari dunia akhirat. Kalau orang tua yang murka, marah dan benci, maka anak itu dimanapun kakinya berpijak tidak akan pernah selamat. Apalagi nanti di akhiratnya, di dunianya pun cilaka. Kenapa? Karena dosa kepada orang tua Allah mengutuk dan membalasnya tidak harus nunggu mati. Tidak harus nunggu di akhirat. Hidup-hidup di dunianya orang yang durhaka kepada anak akan cilaka. Tunggu saja tanggal mainnya. Iya. Subhanallah. Subhanallah.
Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Subhanallah. Darah dagingmu dari air susunya. Betul. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini milik ibu. Iya. Milik ibu. Milik ibu. Halal mau digimanain sama ibu. Makanya hartanya anak itu halal bagi Halal orang bagi orang tua. tua. Tapi hartanya orang tua belum tentu halal bagi bagi anak. Halal harta orang tua dimakan oleh anak kalau sudah diberikan, kalau sudah dihibahkan. Kalau belum diberikan, kalau belum dihibahkan, haram bagi anak untuk mengambil harta orang tua. Kadang-kadang ada anak yang kabina-bina. Masa orang tuanya hidup minta warisan, kan goblok kita anak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, betapa durhakanya seorang anak yang minta warisan kepada ibunya, orang tuanya padahal masih hidup. Subhanallah. Secara tidak langsung itu anak kayak nunggu-nunggu mati ibunya. Nunggu cepet-cepet mati. Jadi harta ibu tuh nggak halal bagi anak sebelum dihibahkan dari warisan. Warisan. Apalagi kalau sampai dicuri, dibintang, mentang-mentang punya orang tuanya sendiri. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Jadi ibu kalau tuntunan berbakti kepada orang tua ada dan sangat banyak sekali. Pemirsa ikhwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kita ya. Karena surganya seorang anak itu berada di dalam di bawah telapak kaki orang tua, yang pada intinya untuk susah senangnya seorang anak ya, itu maju mundurnya seorang anak tergantung bagaimana pintar-pintarnya kita berbuat baik kepada orang tua. Makanya bagi seorang anak kalau pengen usahanya lancar, rezekinya barokah, rumah tangganya barokah, hidupnya senang, pintar-pintarlah membahagiakan orang tua. Pintar-pintarlah mengambil hati orang tua. Ingin membahagiakan hati orang tua, tadinya tidak harus bawa emas segunung. Ya kan? Untuk membahagiakan orang tua gampang, yang penting rajin setor muka aja. Setor muka ya, orang tua mau udah senang. Ya Allah, dibawain sirih aja yang nginang orang tuanya nginang. Kita bawa sirih orang tua mah senang. Senang ya, Bu ya. Iya. Apalagi bawa ini dan itu, setor mukanya aja senang. Semakin sering orang tua ditengok anak semakin senang. Beda dengan anak. Kalau anak semakin sering ditengok orang tua yang ada curiga. Ibu dia datang lagi. Wah kayaknya. Iya begitu. Ada penelpon masuk nih, Bi. Kita telepon ya, Bi ya. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini siapa di mana? Saya ini dari Ciputat. Jadi Ciputat, iya. Silakan Ibu pertanyaannya. Nanya ini Pak Ustadz. Nah, saya kan mau pergi umroh nih. Amin. Tanggal 15 besok sama ibu saya. Amin. Saya nih nggak ngerti apa-apa Pak Ustadz, masalah ngaji kan sebelum nggak jelas lah saya gitu. Gimana ya caranya saya gitu. Satu lagi boleh Pak Ustadz? Mangga silakan. Silakan Ibu. Ya kan ini ya, saya tuh hobi saya suka nyanyi Pak Ustadz. Suka apa, Bu? Suka nyanyi dangdut lah suka nyanyi gitu. dangdut, hobi. Nyanyi. Iya, Bu. Sama satu lagi ya Pak Ustadz, saya punya anak ya. Anak saya itu udah berumah tangga ya. Tapi dianya bergaulnya sama yang gak baik lah gitu ya. Terus sama ngikut-ngikut sama orang yang suka maksiat apa. Tapi anak saya sekarang udah sadar Pak Ustadz, lagi sedang pesantren ibaratnya mah ya di kampung lah gitu. Ntar dia bagaimana sih Pak Ustadz? Dapat ampunan ya dari Allah. Kalau doain juga anak saya Pak Ustadz lagi pesantren. Pertanyaannya Ibu yang ketiga. Iya, pertanyaannya. Iya, pertanyaan yang ketiga Ibu. Ya hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Itu anak saya kan lagi pesantren. Dia kan udah berumah tangga lah. Hukumnya Dia gimana? bandel, bergaul sama orang-orang yang gak baik. Tapi dia sekarang sempat taubat lah, lagi belajar nih cerita umat lagi santai ke kampung. Iya, oke. Iya. Itu Sudah saja. Ibu, saja pertanyaannya Ibu. Iya. Iya, terima kasih Bu.
Ya. Assalamualaikum. Yang pertama mau berangkat umroh tapi tidak tahu Tidak tahu caranya. Makanya berangkat umrohnya sama Abi. So, bilang langsung Ibu ya. Langsung dikasih Kan tahu itu sebelum Bu ya. berangkat kan manasik dulu teh. Ya kan dikasih tahu dulu caranya Cara-caranya begini. Selama perjalanan juga jangan pernah putus untuk menyampaikan bagaimana cara-caranya umroh yang baik. Baik. Ya kan? Agar kita jangan sia-siakan, jangan buang-buang buang energi, energi. buang-buang uang, buang-buang waktu, buang-buang energi Iya. berangkat umroh sementara tidak Tidak tahu tahu ilmunya. Makanya yang membawa itu harus bertanggung jawab ya dalam manasikul umrohnya. Karena kalau yang bawa itu tidak mendidik jamaahnya bagaimana caranya umroh yang baik, itu dosa. Dosa ya. Itu dosa karena itu hanya sebatas komersialnya saja, Iya. sementara manasiknya tidak pedulikan. Pedulikan. Itu subhanallah wa bihamdi. Maka ibu sebelum berangkat manasik dulu. Insya Allah ketika perjalanan umroh, ibu langsung amalkan hasil daripada taklim manasik manasik tadi. Yang kedua, Yang kedua. ibu ini suka goyang dangdut. Hobinya nyanyi dangdut ya. Suka nyanyi dangdut. Bagaimana hukumnya? Bo, kalau menurut Abi segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, orang nasidah rias saja belum jelas hukumnya apalagi dangdut. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau dangdutnya udah buka-bukaan, udah goyang-goyang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pakai jilbab aja belum tentu masuk surga, ya kan? Gimana ya, bukan Iya, ya, Bu, ya? yang gak nyanyi dangdut juga belum tentu masuk surga, apalagi yang wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, Yang ketiga, Apa anaknya tuh? sudah berumah tangga masuk pesantren, Bi. Anaknya Tadinya masuk maksiat, maksiat. tadinya Sekarang kita masuk pondok pesantren. Subhanallah. Maning tangkala lihatan lama lelma gufirallahu qabla ayah tua. Tiadalah tempat yang paling ampuh untuk pelebur dosa. Tiadalah amalan yang paling ampuh untuk melebur segala dosa. Barang siapa mengangkat kakinya dari pintu rumah berangkat mondok, mau menyantren, maka sebelum mengangkat kakinya dari pintu rumah, dosanya sudah dilebur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu, pemirsa, bagi yang ingin bertaubat dari segala dosa apapun, sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, kalau mau bertobat kepada Allah dan ingin tobatnya diterima, syarat tobat yang paling ampuh adalah datang ke pengajian. Ingat, towing. Datang ke pengajian ya, Bu ya. Jangan tobat menunggu ngaji jojong baik. Ya kan? Iya, benar. Tobat, sampai ustadz mendatangnya jam berapa paling awal. Iya kan? Iya. Rokok mau sampai habis 3 bungkus, jamaah mau datang. Selawatan Selawatan lagi. terus ya ada ya, Bu ya. Nggak ada jamaahnya, subhanallah. Dihimbau lagi, hadirin pengumuman ini malam-malam Sabtu. pengajian. Jangan lupa malam ini adalah malam pengajian. Terus datang satu peot. Ya kan, diumumin lagi datang satu pengkor. Ya kan, diumumin lagi datang satu udah tuli. Ya Allah, subhanallah. Ada yang mau masuk? Ini masuk, Bi. Ternyata enggak, Bi. Kita balik lagi ke tema yang tadi ya, Bi. Belum selesai tadi ayatnya ya, Bi ya. Tentang cara. Belum selesai ya, Bi. Kita bahas lagi, Bi. Langsung Langsung aja. aja. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa makna wallahu a'lam bishawab. Kata Allah, janganlah kalian berani-berani mati sebelum kalian benar-benar Islam, selamat seutuhnya. Janganlah kalian berani-berani mati sebelum kita selamat dari siksa sholat. Janganlah kita berani-berani mati sebelum kita selamat dari siksa korupsi. Janganlah berani-berani mati sebelum kita selamat dari siksa maksiat. Artinya pemirsa, subhanallah, karena kelak nanti seperti apapun penyesalan kita, itu gak ngaruh. Dan tidak ada kesempatan untuk bisa kembali lagi ke muka bumi seperti apapun penyesalan kita, walaupun air mata darah. Setiap kali orang itu mengatakan kepada Allah, di dalam satu ayat Allah menceritakan orang yang menyesal, Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan. Wahai Allah, kembalikan hamba ke muka bumi, hidup lagi ya Allah. Kalau hamba hidup lagi ke muka bumi akan sholat aja, akan ngaji aja. Jawab Allah, kala ojo mengkonon, enggak akan. Ada yang masuk dulu. Kita harus sebentar dulu nih, Bi. Kita lanjutin lagi ya, Bi, pembahasan kita. Iya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Ngobrol Sehari Kang Ustadz. Andai curhat, Kang Ustadz kasih nasihat.
Iya, baik pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita ngobrol bareng Kang Ustadz, Andai Curhat Kang Ustadz kasih nasihat. Dan bagi pemirsa yang curhat langsung dengan Abi, bisa langsung telepon di 021-630-7303. Tema kita tentang maksiat lisan yang masih bersama dengan Abi di sini. Ya baik Abi, langsung di lewat SMS nih Bi. Iya. Iya, dari hamba Allah. Iya Abi, apabila kita diuji oleh Allah, kita harus bersabar. Bagaimana cara bersabarnya? Dan katanya sabar ada batasnya. Apakah betul sabar ada batasnya, Abi? Mau menjelaskan? Pemirsa ikhwanal muslimin, yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Kalau kita berhenti dari kesabaran itu bukan berarti kesabaran batasnya sampai di situ. Ada juga kitanya yang nggak nggak sabar. sabar. Cara bersabar yang baik adalah menerima dan menjalankan, melakukan apa yang harus dilakukan. Seperti umpamanya kena penyakit, ya kita bersabar. Artinya terima, tetap melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, lakukan syariatnya dengan mengobati dan lain sebagainya. Itulah sabar yang baik. Ada masalah, kalau kita lari dari kenyataan itu namanya tidak sabar. Bukan berarti sabar itu sampai batasnya di situ. Langsung yang kedua Bi, dari Aliyah di Depok. Ya Bi, saya berbuat salah kepada ibu saya sudah meminta maaf, tetapi ibu tidak memaafkan. Apakah Allah juga tidak memaafkan saya, Bi? Subhanallah. Tapi cerita itu, ya Allah Rabbi Subhanahu, apa ada ya orang tua yang tidak memaafkan anaknya? Mungkin nggak mungkin ya. Subhanallah pemirsa ikhwanal muslimin, kalau ada seorang anak meminta maaf kepada orang tuanya, dan orang tuanya itu tidak memaafkannya, sebenarnya kita kembali kepada bagaimana meminta maafnya. Caranya mungkin kurang baik, kurang sopan, atau mungkin karena tidak tulus meminta maafnya. Rasanya nggak mungkin ya kalau orang tua dimintain maaf nggak memaafkan itu. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Tuh kan? Yang namanya orang tua, apalagi anaknya bener, anaknya salah juga kadang dibela-belain. Saking sayangnya, apalagi anaknya itu ganteng cantik, anaknya jelek pesek juga orang tua sayang, ya kan? Lihat ketika orang tua sedang ngomong anaknya, anaknya ya, padi-padiku, si ganteng, si kasep, padahal anaknya pesek, ya kan? Subhanallah, si ganteng, si anak raja, padahal anak tukang beca. Itu artinya apa? Saking sayangnya orang tua kepada anak. Bisa jujur, subhanallah wa bihamdi, yang namanya kasih sayang orang tua tidak ada batasnya. Betapa terkutuknya bagi anak yang durhaka pada orang tua. Subhanallah wa bihamdi. Makanya segera memohon maaf bagaimanapun caranya, usahakan agar orang tua memaafkan kita. Kalau dengan cara ini belum juga orang tua memaafkan kita, cari jalan yang lain. Ya kan ya? Kalau dengan cara ini juga belum juga orang tua memaafkan kita, cari jalan yang lain. Insya Allah akan memaafkan kita. Insya Allah, Bi. Ya, pertanyaan selanjutnya, Bi. Dari Ibu Nuri di Depok. Iya, Bi, kenapa keimanan seseorang tidak stabil dan suka berubah-berubah? Dan bagaimana hukumnya ketika sedang sholat kita menahan hadas, misalnya buang angin, Bi? Dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa iman kita pasang surut? Bagaimana menghadapi iman kita agar selalu pasang? Iya. Pertanyaannya, kenapa iman seseorang berubah-ubah tidak stabil? Berubah-ubah karena jarang duduk di pengajian. Itu yang jadi masalah besar. Keimanan seseorang yang mengalami degradasi, penurunan, selalu surut, ya kan? Itu alasan yang pertama adalah jarang duduk di pengajian. Atau mungkin nggak mau ngaji. Orang yang jauh dari pengajian bukan saja surut, bukan saja degradasi, bukan saja turun, bahkan bisa copot itu iman. Copot imannya ya? Bisa copot iman. Banyak orang yang copot imannya gara-gara jauh dari pengajian. Orang merasa beriman. Bagaimana orang bisa beriman? Orang tahu juga tidak. Bagaimana orang mempercayai? Orang tahu juga enggak. Kita beriman itu kan dari tahu. Tahu dulu, baru percaya. Ya, dari mana kita bisa percaya? Apa yang harus kita percayai tahu juga kagak. Jadi alasan yang paling utama kemerosotan iman seseorang karena jauh dari pengajian. Jauh dari pengajian ya, Bi ya. Gak mau nonton NSKO. Salah satunya mungkin ya, Bi ya. Ya walaupun ini di televisi, ini pengajian, pahalanya sangatlah besar. Ini fasilitas dari Allah, pemirsa, ya Allah. Manusia itu sendiri yang menyalahgunakan fasilitas. Sebenarnya untuk seperti inilah, ya kan? Apa yang diciptakan oleh Allah itu untuk kebaikan. Langsung, Bi. Iya, Bi.
Tadi pertanyaan kedua Bu ya. Iya, Ya, ya, pertanyaan kedua. soal menahan hadas. Lagi sholat kan kentut, ya kan? Atau mungkin kita lagi mencret ya, lagi mencret aja deh, gitu. Maka itu pemirsa nggak apa-apa selagi kita bisa menahannya, hanya hukumnya makruh saja. Hukumnya makruh ya, Bu ya. Nggak sampai membatalkan sholat. Nggak membatalkan, Ada pun iya. khusus nggak pengen berak, nggak pengen kencing, nggak pengen kentut, juga tetap nggak bisa khusus. Tetap bisa usul ya Bu ya. Iya. Baik Bu kalau begitu. Iya, baik pemirsa, itu tadi sudah di penghujung acara nih Bi, dan artinya sekarang Abi menyampaikan kesimpulan singkat nih Bi tentang tema kita sering tentang maksiat lisan Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi yang tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Wallahu a'lam bishawab. Wahai orang-orang, takutlah. Di sini wal yahdharil ladzina yukhalifuna, bagi mereka yang melanggar perintah Allah, yang menjauhi perintah Allah, yang melakukan larangan Allah, takutlah kata Allah. Awas, karena apa yang kita lakukan, dosa-dosa itu akan menjadi fitnah di dalam kehidupan. Jadi bencana, jadi penyakit, jadi musibah, jadi masalah, dan jadi. Itulah dosa. Dan nanti kelak di akhirat, au yusibahum adzabun alim. Apabila dosa itu terbawa mati, maka siksalah yang akan menimpa kita. Subhanallah. Itu saja yang bisa disampaikan ya pemirsa Ikhwanul Muslimin. Abi keburu-buru banget ya hari ini. Keburu banget ya Bu ya. Karena pulangnya jauh, macet lah. Macet ya Bu ya. Iya, begitu ya Jadi pemirsa kesimpulannya. Ikhwanul Muslimin, dari Abi tentunya dan pastinya banyak salahnya, banyak kurangnya. Abi mohon dibukakan pintu hampura, pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah semoga panjang umur, kita bisa berjumpa kembali nanti pada waktu dan gelombang yang sama. Ya Bu ya. Oh ya pemirsa, bagi pemirsa yang ingin terus curhat sama Abi, atau pengen menghubungi Abi, atau pengen terus dengarkan ceramah Abi, silakan dibuka ke YouTube, klik Ustadz Hasan Basri, atau klik ngobrol sareng Kang Ustadz. Facebook Abi Ustadz Hasan Basri. Pak, insya Allah di situ ada alamat komplit pesantren Abi dan nomor HP Abi. Semoga silaturahmi kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal Kurang alamin. lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pemirsa, tadi kesimpulan dari Abi mengenai tema kita pada sore hari ini, dan sekarang waktunya Abi untuk menutup acara ini dengan doa. Silakan Abi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Wahai Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Wahai Allah yang menentukan nasib dan takdir manusia. Wahai Allah yang maha pengampun, maha pengasih dan maha penyayang, yang maha penolong terhadap hamba-hambanya. Wahai Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Rabb. Dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, berilah kami kekuatan ya Allah. Bagi pemirsa yang sedang mengalami masalah ya Allah, ujian dan cobaan, entaskanlah dari ujiannya ya Allah. Anugerahkan kekuatan dan kesabaran ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiadalah kekuatan bagi kami ya Rabb untuk bisa melakukan perintah-Mu. Tiadalah daya dan kekuatan bagi kami ya Rabb untuk bisa menjauhi larangan-Mu. Tiadalah kekuatan dan daya bagi kami ya Rabb untuk menghadapi segala ujian dan cobaan. Fani'mal mustaqailah ya anta ya Rabbi. Bika nastaghfiru ala mas'alatina, bika nastaghfiru ala adaina, bika nastaghfiru ala umurina. Fansurna ya Rabb, fansurna ya Rabb, warhamna ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa syarril khatimah.
bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik pemirsa, tetap saksikan Ngobrol Sareng Kang Ustadz setiap Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama. Sadina Arum dan Abi dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abi. Sama-sama Abi. Subhanallah.